HR-nya, Arbitrum launching koin. Wah, ada airdropnya juga. Hey, kembali lagi sama aku Ari, selamat datang di channel Koinvestasi. Di video kali ini aku bakal ngebahas sebuah proyek layer 2 yang belakangan ini rame banget dibahas, terutama di Twitter, yaitu Arbitrum. Arbitrum rame banget dibahas karena HR-nya ngasih airdrop yang udah ditunggu-tunggu oleh penggunanya. Sebenarnya, kenapa sih Arbitrum itu heboh banget dibicarain? Apa sih yang bikin dia lebih dominan dibanding layer 2 Ethereum yang lainnya? Oke, langsung aja aku review Arbitrum secara lengkap dari awal. Arbitrum merupakan layer 2 pada Ethereum yang dikembangkan oleh Offchain Labs, sebuah perusahaan yang berfokus dalam mengembangkan penskalaan smart contract Ethereum. Mainnet Arbitrum diluncurkan pada 31 Agustus 2021. Arbitrum menawarkan solusi dengan teknologi Optimistic Rollup untuk meningkatkan kapasitas transaksi di jaringan Ethereum. Sebagai info aja, Optimistic Rollup adalah teknik penskalaan jaringan untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan mengurangi biaya transaksi. Caranya adalah menggabungkan banyak transaksi menjadi satu, baru diupload ke mainnet Ethereum. Jadi nggak satu-satu diuploadnya, sehingga transaksi lebih cepat dan murah. Yang pakai Optimistic Rollup emang bukan cuma Arbitrum doang, ada project Optimism juga. Tapi emang di Optimism itu gas fee-nya lebih mahal karena pakai mekanisme single round fraud proof verification yang bergantung pada layer 1 Ethereum untuk mengeksekusi semua transaksi di layer 2. Sedangkan di Arbitrum menggunakan multi-round fraud proof verification di mana layer 1 mengeksekusi transaksi layer 2 secara parsial dan bertahap. Makanya gas fee-nya jadi lebih murah. Selain itu, Arbitrum ditulis dengan bahasa yang sama dengan Ethereum, yakni Solidity. Jadinya Arbitrum Virtual Machine kompatibel dan selaras dengan EVM. Developer jadi nggak perlu belajar bahasa pemrograman baru sehingga membangun di apps di Arbitrum jadi lebih mudah. Kalau layer 2 lain misalnya Polygon, itu pakai campuran dari bahasa pemrograman, Solidity, dan Golang. Dengan kemudahan yang ditawarkan Arbitrum, dalam waktu kurang dari 2 tahun, Arbitrum mampu menjadi market leader layer 2 Ethereum. Dilihat dari total nilai terkunci atau TVL sebesar 5,81 miliar dolar atau 66,26% dari total TVL layer 2. Bahkan nilai TVL-nya mengalahkan layer 1 populer seperti Solana dengan TVL sebesar 878,4 juta dolar, Avalanche dengan TVL sebesar 1,95 miliar dolar, dan sidechain Polygon dengan TVL sebesar 1,55 miliar dolar. Selain itu, Arbitrum memutuskan untuk mendesentralisasikan proyek dengan menjadi Decentralized Autonomous Organization atau DAO pada 23 Maret 2023 dan memberikan airdrop token hak tata kelola ARB kepada early user dan DAO pada ekosistem Arbitrum. Kalau melihat banyak proyek yang dibangun di atas Arbitrum, sudah sangat banyak. Dilihat dari DAO penerima airdrop, setidaknya terdapat 137 proyek yang telah meramaikan Arbitrum. Belum termasuk proyek yang belum menerapkan sistem DAO. Token ARB pun menjadi token protokol layer 2 dengan valuasi tertinggi sebesar 1,58 miliar dolar dan menempati peringkat 39, walaupun baru dilisting pada tanggal 23 Maret 2023 ini. Kalau melihat dari TVL dan market cap per 29 Maret 2023, rasio market cap terhadap TVL token ARB adalah 1,58 miliar dolar dibagi dengan 5,81 miliar dolar, yaitu sama dengan 0,272. Rasio di bawah 1 berarti nilai token sedang undervalue. Saat ini ARB berarti masih sedang murah. Akan tetapi, perhitungan ini belum termasuk fully dilute market cap ketika supply token ARB sudah keluar sepenuhnya di masa mendatang. Jadi, Arbitrum bisa dikatakan menjadi proyek layer 2 yang sangat menjanjikan ke depannya. Itu pun juga didukung oleh proyek-proyek yang dibangun di atasnya. Adapun proyek-proyek yang menjadi leader di ekosistem Arbitrum adalah sebagai berikut. Pertama ada GMX. GMX adalah DEX Trading Perpetual Futures, jadi user dapat trading kontrak futures kayak di CEX. Cuma, sekarang ada protokol DEX-nya. Karena GMX dibangun di atas Arbitrum, maka gas fee yang dibayarkan setiap melakukan transaksi jadi lebih murah. Dari sisi trader, mereka dapat memanfaatkan fitur trading futures pada GMX. Tapi dari sisi penyedia likuiditas atau liquidity provider alias LP, LP dapat memperoleh keuntungan dari fee trading yang dibayarkan trader. Per 29 Maret 2023, TVL GMX adalah 1,12 miliar dolar yang berasal dari LP dan staking.
Token native-nya GMX menempati peringkat 72 dengan valuasi 673 juta dolar. Kedua ada Radiant Capital. Radiant Capital adalah DAO yang menjalankan protokol lending dan flash loan. Produk serupa yang terkenal itu kayak AAV. Cuma si Radiant Capital ini punya tujuan untuk menjadi protokol lending omnichain pertama yang memungkinkan pengguna untuk menyetor aset kripto pada chain apapun dan meminjam berbagai aset yang didukung di berbagai chain. Radiant Capital adalah proyek asli dibangun di atas Arbitrum pada Juli 2022. Per 29 Maret 2023, Radiant Capital memiliki TVL sebesar 385,2 juta dolar. Token hak tata kelolanya RDNT menempati peringkat 409 dengan valuasi 56,3 juta dolar. Ketiga ada Camelot DEX. Camelot adalah DEX asli pada Arbitrum dengan token Grail sebagai token hak tata kelola protokol. Fungsinya sama seperti DEX pada umumnya, hanya saja Camelot hanya mendukung jaringan Arbitrum. Jadi, cuma bisa swap token yang dibangun pada jaringan Arbitrum saja. Camelot memiliki TVL sebesar 114 juta dolar yang berasal dari liquidity provider. Token native-nya Grail memiliki valuasi 28,1 juta dolar dan menempati peringkat 631. Selain proyek asli Arbitrum, terdapat juga proyek chain lain yang mengintegrasikan protokolnya dengan Arbitrum seperti Uniswap, SushiSwap, AAV, dan Curve. Itu tadi penjelasan tentang Arbitrum dan leading proyek pada Arbitrum. Dilihat dari potensinya, Arbitrum memiliki potensi yang besar untuk tetap menjadi layer 2 Ethereum terbesar berdasarkan performa TVL yang bersaing bahkan dengan layer 1 ternama. Di sisi lain, terdapat banyak proyek kripto yang sedang berkembang di atas jaringan Arbitrum sehingga memungkinkan ekosistem Arbitrum semakin besar ke depannya. Sekian video kita kali ini. Share video ini kalau menurut kalian bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Koinvestasi supaya nggak ketinggalan video lainnya. Di Koinvestasi, semua bisa kripto. I and my turn.